Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia, Stambok F1 G1 18059. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas final mata kuliah metodologi penelitian dan ilmiah. Untuk judul yang saya ambil di sini yaitu pengembangan sistem keamanan jaringan menggunakan rumusan Snowd Rule atau HIDS untuk mendeteksi serangan Nmap. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Pertama, latar belakang perkembangan teknologi khususnya di bidang networking membuat bermacam-macam fitur. Teknologi dan tools berkembang secara cepat dan baik. Komputer dan teknologi jaringan menyediakan kemudahan untuk masyarakat khususnya internet. Melalui internet, informasi dapat ditemukan secara beragam oleh siapapun dan kapanpun. Tetapi dalam waktu yang sama, internet tidak hanya memberikan efek positif untuk jaringan, namun ancaman permasalahan keamanan jaringan yang penting dan lebih sangat serius. Perkembangan terhadap ancaman-ancaman attacker, intruder, atau cracker semakin meluas. Bahkan, banyak yang memilih untuk mengembangkan perlindungan jaringan daripada hal lain. Menurut Information Week Research Priority Survey of 200 IT Executive, menyebutkan bahwa beberapa IT memilih sekitar 78% responden untuk pengembangan keamanan jaringan dibandingkan menaikkan bandwidth, manajemen jaringan terpusat atau alokasi bandwidth per aplikasi atau user. Keamanan jaringan menjadi hal yang penting untuk semua industri dan perusahaan untuk menjaga keamanan jaringan, data, dan informasi yang berada di dalamnya. Berdasarkan perlindungan keamanan data atau informasi dalam suatu jaringan, umumnya semua teori keamanan berbasis data dibuat dan diaplikasikan untuk menggunakan suatu jaringan tertentu. Teori keamanan data menggunakan teori kriptografi, riset, integritas, dan ketersediaan data, strategi keamanan, dan lainnya. Metode-metode keamanan jaringan yang sudah muncul seperti menggunakan IDS atau Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, Firewall, Network Security Base of Knowledge untuk menghambat terjadinya penyerangan atau penyusupan. Cara-cara yang digunakan bervariasi tergantung kebutuhan pengguna. Intrusion Detection System atau IDS adalah salah satu sistem yang dirancang sebagai bagian dari sistem keamanan jaringan komputer yang penting peranannya dalam menjaga integritas dan validitas serta memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh pengguna. Untuk melakukan analisa untuk mengetahui serangan jaringan komputer menggunakan Host-Based Intrusion Detection System atau HIDS, yang dimana aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana Snowd Rule Host-Based Intrusion Detection System memantau jaringan komputer, bagaimana cara mendeteksi serangan di lingkungan internal, bagaimana Host-Based Intrusion Detection System dapat menentukan serangan apa yang terjadi pada jaringan, dan bagaimana kinerja analisa pada keamanan jaringan komputer menggunakan Host-Based Intrusion Detection System. Ketiga, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu yang pertama, mengetahui serangan apa yang terjadi pada sebuah jaringan komputer, menganalisa serangan apa yang terjadi pada jaringan komputer, dan menganalisa jaringan komputer yang diserang. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Untuk 2.1 di sini tentang keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan didefinisikan sebagai sebuah perlindungan dari sumber daya terhadap upaya penyingkapan, modifikasi, utilisasi, pelarangan, dan perusakan oleh person yang tidak diizinkan. Bisa juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diusahakan oleh suatu sistem informasi dalam rangka mencapai sasaran hasil yang bisa diterapkan atau memelihara integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem informasi sumber daya. Sumber daya informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi. Masalah keamanan menjadi salah satu perhatian pada jaringan nirkabel karena risiko keamanan semakin bertambah
seiring semakin populernya jaringan nirkabel. Berikut ada beberapa ancaman yang umum yang terjadi pada jaringan nirkabel. Yang pertama di sini ada make spoofing, yaitu penyerang berusaha mendapatkan koneksi ke dalam jaringan dengan mengambil alamat NIC dari suatu perangkat komputer pada jaringan tersebut. Yang kedua di sini ada IRP spoofing. Penyerang menangkap penyebaran paket IRP dari access point dan kemudian mengirimkan balasan ARP fiktif sehingga informasi perangkat dari penyerang akan terpetakan ke dalam tabel IRP untuk kemudian mendapatkan hak akses ke dalam jaringan. Di sini ada kebijakan keamanan atau security policy adalah suatu set aturan yang menetapkan hal-hal apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang terhadap penggunaan atau pemanfaatan akses pada sebuah sistem selama operasi normal. Selanjutnya di sini ada analisis ancaman. Analisis ancaman adalah sebuah proses audit di mana semua kemungkinan penyerangan terhadap sistem diidentifikasi secara cermat. Sebuah catatan yang memuat semua daftar kemungkinan penyalahgunaan dan gangguan terhadap sistem hendaknya dibuat sebagai basis peringatan. Secara umum, terdapat 3 hal dalam konsep keamanan jaringan. Pertama, yaitu resiko atau tingkat bahaya atau risk, menyatakan besarnya kemungkinan gangguan yang muncul terhadap jaringan. Yang kedua, ada ancaman atau threat, yaitu menyatakan kemungkinan gangguan yang muncul terhadap jaringan. Yang ketiga, kerapuan sistem atau vulnerability, yaitu menyatakan kelemahan-kelemahan pada sistem yang memungkinkan terjadinya gangguan. Sedangkan keamanan jaringan komputer itu sendiri menyangkut 3 elemen dasar. Yang pertama yaitu keamanan jaringan atau network security. Yang kedua keamanan aplikasi atau application security. Yang ketiga yaitu keamanan komputer atau computer security. Masalah keamanan jaringan komputer itu secara umum dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu secrecy atau confidentiality. Yang kedua authentication. Yang ketiga non-repudiation. Dan yang terakhir yaitu integrity control. Selanjutnya yaitu 2.2 di sini ada konsep dasar vulnerabilitas. Sebuah vulnerabilitas adalah suatu poin kelemahan di mana suatu sistem rentan terhadap serangan. Sebuah ancaman atau threat adalah suatu hal yang berbahaya bagi keberlangsungan sistem. Ada 3 kata kunci yang timbul dan sering berkaitan apabila kita mendiskusikan mengenai isu-isu daripada keamanan komputer, yaitu yang pertama vulnerabilitas, ancaman atau threat, dan tindakan pencegahan atau countermeasures. Bahaya tersebut dapat berupa manusia atau a system cracker or a spy, suatu peralatan yang rusak atau sebuah kejadian seperti kebakaran dan banjir yang mungkin dapat mengeksploitasi kerentanan suatu sistem. Semakin banyak vulnerabilitas dan ancaman yang dapat terjadi dalam suatu sistem, sudah seharusnya semakin tinggi pula kesadaran kita untuk dapat memproteksi sistem dan informasi yang berada di dalamnya. Sebuah teknik untuk melindungi suatu sistem dinamakan dengan tindakan pencegahan atau countermeasures. Bab 3 di sini itu metode penelitian. Yang pertama itu kerangka kerja penelitian. Di sini untuk pertama yaitu identifikasi masalah. Pada penelitian ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Dengan mengidentifikasi masalah, kita bisa mengetahui apa yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat, maka tahap penentuan tujuan berguna untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Yang ketiga yaitu literatur. Melalui studi literatur dipelajari teori-teori yang berhubungan dengan jaringan komputer, serangan terhadap jaringan komputer, vulnerabilitas host keamanan jaringan komputer, dan tentang penggunaan metode atau instruction detection system, SNOT rule, untuk pengujian keamanan jaringan komputer sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Sumbernya itu dapat berupa buku, jurnal, maupun situs internet yang berhubungan dengan keamanan jaringan komputer dan metode-metode yang berhubungan dengan Instruction Detection System atau SNOT Rule.
Yang keempat, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi pada tahap ini lakukan untuk mengetahui, mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan mendukung penelitian ini. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu penelitian lapangan atau field research, penelitian perpustakaan, library research, serta penelitian laboratorium atau laboratory research. Kelima, di sini ada analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh. Pada metode ini, data yang akan dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, sehingga diperoleh beberapa gambaran yang jelas pada masalah penelitian tersebut. Metode komparatif. Pada metode ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktek sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang keenam, di sini ada perancangan sistem. Ini dilakukan dengan proses perancangan dan metode analisis terhadap vulnerabilitas keamanan jaringan komputer serta metode yang digunakan dalam mengatasinya. Pada tahap ini akan melakukan konfigurasi pada snort yang merupakan gambaran dari solusi yang akan dihasilkan. Dengan konfigurasi dan rule-nya dapat menghasilkan output yang diinginkan, yaitu host atau komputer aman dari serangan atau penyusup lainnya. Yang ketujuh ada analisis dan pembangunan sistem. Tahap ini membahas tentang pembangunan dari sistem dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pada identifikasi masalah dan menganalisis kelemahan dari host yang dituju dan melakukan pengujian dan perbaikan sistem sehingga sesuai kriteria yang diinginkan. Yang kedelapan atau terakhir itu ada pengujian sistem. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana metode IDS Snort Rule ini mampu memecahkan permasalahan. Pengujian dilakukan dengan berbagai macam serangan. Contohnya seperti serangan bersifat internal yang dilakukan pada host sasaran. Hasilnya kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan hasil yang dicapai dalam keamanan jaringan komputer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.